Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Tapsyahuta di Dayakolot tanggal 17 Juli tahun 2022. Apa kabar jemaat yang terkasih? Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu. Haleluya. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai turun lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat dunia, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa dunia dan di surga selamanya. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat dunia, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami Tuhan terus bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa setiap jemaat, setiap yang menyaksikan Tuhan, mereka mengalami Tuhan kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini agar bisa sampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik saudara, Shalom. Hari ini kita memasuki minggu ketiga saudara di bulan Juli tahun 2022. Ya, saya ingin mengundang saudara mengevaluasi terutama jemaat yang terkasih yang digembalakan di GKPI Ebenezer di Dayakolot. Saudara ingat bahwa firman Tuhan minggu yang lalu dijelaskan sebelumnya adalah kesepakatan itu penting, kerukunan itu penting. Karena apa? Yesus berkata, jika dua orang daripadamu sepakat meminta apa saja, maka Bapakku yang di surga akan memberikannya. Karena apa? Karena di mana 2-3 orang bersatu di dalam namaku, di situ aku ada.
Nah, kehadiran Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita itu penting. Ya, kehadiran Tuhan senantiasa kita harus hadirkan dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya, bagaimana Pak cara menghadirkannya? Semua perintah yang Tuhan berikan, saudara, semua amanat yang Tuhan kasihkan kepada kita orang percaya, kita hidupi setiap hari dalam kehidupan. Itulah kehadiran Tuhan. Karena firman Allah berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, saudara. Makanya ada banyak orang makan terlalu banyak, ya, mungkin isap rokok, apa, sebetulnya itu sedang membunuh, saudara, tubuh Kristus, saudara. Nah, karena di tempat kita ini adalah apa? Bait Roh Kudus, tempatnya Roh Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Artinya semua kehendak, semua rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya teringat tentang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di mana doa yang maha sempurna berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Artinya semua apa yang ada di surga turun ke bumi, ke dalam kehidupan kita. Maka kalau di surga ada kesehatan, ada damai sejahtera, maka di bumi, dalam hidup kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kecukupan, ada kebahagiaan, ada terutama kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Kita sanggup melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Kita mengizinkan Allah memerintah dalam hidup kita. Dengan caranya bagaimana? Kita akui diri kita sebagai anak Bapa kami yang di surga. Itu, saudara, ya. Nah, hari ini ada hubungannya akan hal itu. Pagi hari ini saya ingin kasih tema, saudara. Judul khotbah saya adalah bicara tentang jemaat yang terkasih, berguna atau tidak saudara dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, penting sekali saudara bisa berguna di dalam kerajaan Allah. Karena kita percuma dari Kristen sejak kecil, lahir sudah Kristen, terus sudah dewasa, sudah menikah, mungkin sudah punya cucu, tapi kita tidak ada gunanya di dalam kerajaan Allah. Ya, contoh begini, saudara. Contoh, kalau kita punya barang misalnya, ya pisau lah, saudara, pisau. Pisau itu kalau tumpul, ya artinya pisau itu gagal diciptakan. Karena pisau diciptakan tujuannya untuk membantu kita masak di dapur, untuk memotong bahan makanan, sayuran, ya, bumbu-bumbu, kita potong daging, ikan, ya, kita potong. Untuk apa? Untuk dipergunakan dengan baik, ya, alat, sebagai alat. Nah, kita ini alat-alatnya Tuhan. Kalau kita tidak berguna, maka tidak ada lagi akan kita dipakai oleh kerajaan Allah. Contoh lagi apa, saudara? Mobil. Mobil diciptakan dengan tujuan satu, adalah menjadi alat transportasi, angkut barang, saudara, dari satu tempat ke tempat lain, tempat di mana kendaraan itu dipakai untuk wisata keluarga, kemana-mana, pakai mengantar. Nah, kalau mobil itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat orang, maka mobil itu gagal, saudara, menjadi berguna buat apa? Buat kehidupan yang memilikinya. Satu kali pernah saya beli sebuah kendaraan, saudara, udah lama sekali, dan saya sangat menyesal beli kendaraan itu. Karena dari mulai beli, sejak membeli sampai saya jual, itu pengeluaran terus. Ya, dipakai sebentar rusak lagi, dipakai sebentar rusak lagi, dipakai sebentar rusak lagi. Itu akhirnya saya bilang, aduh, saya bangetan, saya jual dan saya kapok, saya tidak mau beli kendaraan seperti itu lagi. Kenapa? Karena tidak ada gunanya, saudara. Nah, menarik sekali firman Tuhan ini. Nah, pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan, saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Nah, ayat ini seringkali saya bacakan, saya khotbahkan ulangan, cuma ini dari sisi yang berbeda, saudara. Mari kita lihat. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 berkata begini, kamu adalah garam dunia. Ya, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tanda tanya. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, perhatiin kata kamu adalah garam dunia. Saudara, setiap kita yang terima Yesus sebagai Tuhan, apalagi menjadi murid Kristus, saudara, kita wajib menjadi garam. Artinya apa? Garam dunia. Garam dunia berarti efek dunia. Kita mempunyai efek. Kalau orang melihat kita, orang itu melihat kerajaan Allah yang ada di surga. Kalau orang melihat saudara, keluarga, anak, istri, suami, istri, keluarga, artinya orang akan melihat di situ ada Kristus, saudara.
Ini penting sekali. Kamu adalah garam dunia. Kalau sudah di rumah, saudara perhatiin baik-baik. Kamu adalah bait Roh Kudus. Makanya saya sering nasihati orang yang masih terikat oleh rokok, ya, makan terlalu banyak, terus tidak menjaga kesehatan, kurang berolahraga. Saudara, saya kasih tahu, bertobatlah karena apa? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kenapa orang gagal menjadi garam? Karena satu, penolakan akan apa? Tahta di dalam kehidupan ini. Saudara harus izinkan Yesus memerintah. Tanpa izin saudara, Yesus memerintah dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan pernah menjadi garam yang efektif, ya. Paling dikatakan selanjutnya di ayatnya dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, perhatiin, ketika saudara menjadi Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan, bahkan dibaptis, ya, saudara mau mengalami baptisan Roh, saudara seharusnya mulai dewasa, mulai saudara menjadi gambarannya Allah yang di surga, ya. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, sebelum Tuhan Yesus berkata, dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Artinya, kalau kita tidak menerima Roh Kudus dalam kehidupan saudara, ya, saudara tidak mengizinkan Yesus memerintah dalam hidup saudara, Roh Kudus tidak akan bisa memerintah dalam kehidupan saudara tanpa seizin saudara. Makanya doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di surga. Engkau harus menempatkan dirimu sebagai anak yang pertama. Ada banyak anak Tuhan yang tidak menempatkan dirinya sebagai anak, cenderung memerintah sebagai raja di dalam kehidupannya, sehingga Yesus tidak bisa bertahta di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, hingga ada banyak kegagalan demi kegagalan. Dan firman Allah berkata, saudara, kalau saudara tidak ada gunanya di dalam kerajaan Allah, jemaat yang terkasih saya nasihatkan, kalau saudara tidak ada gunanya di dalam kerajaan Allah, maka saudara akan dibuang dan diinjak orang. Dan dari pihak kerajaan Allah tidak ada pembelaan, saudara. Tidak ada pembelaan saudara dibela lagi. Saudara akan dibuang, diinjak orang, dibiarkan saja. Nah, banyak orang-orang percaya atau orang Kristen hanya hidupnya hanya sekedar datang ibadah, udah gitu pulang. Udah gitu nggak tahu lagi apa yang dilakukan. Yang penting gereja, hari Minggu gereja, terus kalau disuruh berdoa tidak berdoa, disuruh baca firman Tuhan tidak baca firman Tuhan, disuruh tekun, ikut, hadir dalam setiap ibadah seperti ini, saudara. Sebenarnya seperti ini, saudara, lebih enak karena saudara bisa sungguh-sungguh serius memperhatikan, merenungkan firman yang saya ajarkan setiap minggu. Nah, ini adalah sebagai evaluasi khotbah ini kepada setiap jemaat yang saya layani di Dayakolot, dan siapapun saudara yang mendengarkan, saya kasih tahu bahwa kalau kita tidak ada gunanya, seperti tadi dikatakan mobil tadi, tidak ada gunanya, rusak terus, perbaikan terus, rusak terus, saudara, tidak ada gunanya dan tidak bisa dipakai, tidak bisa dinikmati orang. Nah, goalnya Tuhan, saudara, adalah menjadi garam. Goalnya Tuhan, ingat, saudara, goalnya saudara adalah menjadi garam. Caranya apa? Saudara harus menjadi murid. Murid itu perlu hadir, saudara. Murid itu perlu mau menerima pengajaran. Murid itu perlu mengalami ujian, ya. Mulai saudara, murid itu mulai ikut aturan, sehingga saudara mengalami namanya kelulusan di dalam Tuhan, dan saudara akhirnya bisa membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Amin. Itu goalnya. Kenapa? Karena orang melihat saudara, melihat kehidupan keluarga saudara. Setidak-tidaknya, saudara, saya tidak berkata bahwa saya hebat, tidak. Setidak-tidaknya, saudara, saya keluarga, khusus anak istri saya ajar tiap hari sungguh-sungguh. Saya bawa anak saya berdoa, saya ajarin anak saya bagaimana berdoa setiap hari. Merenungkan firman Tuhan, baca firman, saya ajarin setiap hari. Setidak-tidaknya, saudara, saya berguna buat keluarga sendiri, saudara. Ya, kalau buat keluarga kerajaan lain, saatnya saya berbicara mengajarkan kepada saudara. Masalah saudara mau nerima atau tidak, itu tanggung jawab saudara, pilihan saudara. Makanya saya sering kali menjadi anak Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan, saudara. I have decided to follow Jesus. Ya, itu keputusan saudara. Kalau saudara tidak memutuskan untuk ikut sungguh-sungguh, ya saudara hanya sekedar Kristen KTP. Kristen hanya ditulis di KTP-nya saja.
Kehidupannya sudah tidak ada. Makanya kehidupan, saudara, saya sering ajarkan, saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bukan bait Roh Kudus ya, bait Roh Kudus, saudara. Ya, saudara harus setia pada persembahan, persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Setia terhadap orang lain, harta orang lain, saudara harus setia. Setia terhadap apa lagi? Setia terhadap apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan saudara, sehingga hari-hari saudara mengalami Tuhan setiap hari. Makanya gagalnya saya kasih tahu tadi. Yang pertama, saudara tidak mengizinkan Yesus memerintah dalam hidup saudara. Bait Roh Kudus, hidup kita bergantung kepada saudara mengizinkan Tuhan tidak memerintah. Makanya sederhana doa Bapa kami berkata, Bapa kami di surga. Pengakuan saudara di mulut. Makanya di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, saudara, firman Tuhan berkata pada kita semua, pada Yosua, ya, dikatakan biarlah janganlah engkau lupa, ayatnya berkata Yesus 1:8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, renungkanlah itu siang dan malam, agar engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat itu, sehingga engkau akan bertindak hati-hati dan engkau akan berhasil dan beruntung, saudara. Nah, keberhasilan kita ditentukan dari perenungan kita tentang Taurat Tuhan siang dan malam. Memperkatakan tuh beda dengan diem, saudara. Ya, memperkatakan artinya saudara katakan. Jangan kau khawatir, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Perkatakan setiap hari, saudara ya. Jangan engkau khawatir. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang sakit saya kasih tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalam Tuhan, kegembiraan tentu. Maka kalau saudara sakit, saudara perkatakan setiap hari, maka aliran kesembuhan, aliran pemulihan dari Tuhan akan hidup di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakannya. Tuhan Yesuslah yang mengatakan sendiri kepada saudara. Ya, apalagi kalau dua orang. Tuhan Yesus berkata, jika dua orang sepakat di dalam namaku, apa saja permintaan mereka, maka Bapakku akan mengabulkannya. Kenapa? Sebab 2-3 orang berseru di dalam namaku. Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, ini dimulai daripada rumah tangga. Makanya rumah tangga membentuk karakter setiap anak-anak Tuhan. Kalau di rumah tangga tidak dibentuk hal itu, makanya anak-anak Tuhan, saudara memberikan gambaran action saudara setiap hari, akan mengakibatkan tindakan saudara akan ditiru oleh anak-anak saudara. Makanya lakukan hal yang terbaik dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, jemaat yang terkasih, kita lanjutkan. Kamu adalah terang dunia. Nah, ditegaskan lagi, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini ayat 14, ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang. Kembali ke fungsinya, saudara ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya artinya apa? Perintah Tuhan hidup di dalam hidup saudara. Ya, kehidupan rumah tangga saudara. Kasih Kristus adalah dasar kehidupan rumah tangga. Harus ada dalam kehidupan saudara. Nyata, sehingga orang melihat saudara. Ada keharmonisan walaupun kita berbeda. Antar suami dan istri tentunya tidak akan pernah sama, kan memang berbeda, tetapi dipersatukan oleh kasih Kristus, dan orang akan melihat ini adalah kebenaran, ini adalah damai sejahtera, ini adalah sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Dan ia akan melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, saudara. Sehingga perbuatan kita yang baik dilihat orang. Ini goalnya Tuhan, saudara. Garam dan terang. Terang itu di mana-mana nggak akan bisa tertutupi, saudara. Apalagi di tempat gelap, dia tetap bercahaya dan orang akan melihat cahaya dan akan mengalami berkat. Karena apa? Terang itu menerangi yang gelap. Tidak gelap menerangi yang terang, tidak. Ada banyak anak Tuhan demikian. Kenapa? Mungkin pergaulan kita salah. Mungkin kita mengizinkan orang-orang yang sebetulnya tidak membangun kita. Sebetulnya orang itu tidak membangun kita. Ngapain kita bergaul dengan orang yang tidak membangun kita? Carilah pergaulan yang baik. Alkitab menjelaskan pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya saya sering kali hindari kalau orang ini tidak membangun saya tidak mau gaul lagi dengan orang itu. Karena apa? Kerugian. Karena Alkitab berkata, contoh lagi saudara, ada contoh ya.
Janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat, dan pencuri akan mencurinya. Ada beberapa saya melihat, saudara. Memang kalau banyak harta, kadang-kadang yang memilikinya, saudara, dia tidak bisa menikmati. Dan pencuri-mencurinya, benar, banyak kejadian saya melihat pencuri-mencurinya. Ini saya katakan dengan jelas bahwa kita harus betul-betul sungguh-sungguh terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sungguh-sungguh, saudara akan selalu setiap hari Bapa kami yang di surga, selalu mengucap syukur. Apapun kejadiannya, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Ada proses mungkin saudara sakit, mungkin saudara gagal di dalam Tuhan, tapi saya kasih tahu Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Nah, pagi hari ini adalah ayat evaluasi atau firman Tuhan evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah kita berguna untuk kerajaan Allah, saudara? Lihat, kalau tindakan saudara merokok di depan orang, apakah saudara berguna buat kerajaan Allah? Kalau saudara menipu tiap bulan tidak memberikan persembahan persepuluhan, apakah saudara berguna buat kerajaan Allah? Saya bertanya. Kalau saudara tidak pernah menjawab pemimpin, atau saudara tidak pernah datang dalam ibadah, apakah saudara berguna buat kerajaan Allah? Pertanyaan. Kalau saudara tidak mengampuni sesamamu manusia, apakah saudara berguna buat kerajaan Allah? Tapi ingat, mengampuni juga, perhatiin baik-baik, mengampuni kita. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mengasihi semua orang, tapi tidak suka akan dosanya. Jadi kita mengampuni, tapi ingat, perhatikan, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi jangan salah kaprah. Mentang-mentang kita di dalam Tuhan, semua yang ini kita kumpulin, kita gaul aja nggak apa-apa. Saudara seperti lihat Lot, saudara, hancur hidupnya karena apa? Pergaulannya rusak. Kenapa? Di lingkungan itu tidak bisa dibangun kebenaran, damai sejahtera, sukacita orang. Kita harus memisahkan diri. Meskipun tanda petik orang itu hamba Tuhan, orang itu mungkin pelayan Tuhan, tapi kalau hidupnya, gaya hidupnya hanya untuk mementingkan diri sendiri, saya kasih tahu, tidak ada faedahnya di situ, tinggalkan. Nah, pagi hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya mau kasih tahu sekali lagi, ingat, apapun kejadian saudara, Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua. Amin. Kita sakit mungkin belum sembuh, Tuhan Yesus tetap baik buat saudara dan saya. Ya, amin. Nah, kita akan tutup ibadah ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Dari situ lagu dikatakan nih, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami adalah garam, kami adalah pengaruh, kami adalah terang. Artinya kami pengaruh, bisa menerangi yang gelap, bisa menggarami yang tawar. Nah, hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, sempurnakan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas berbicara, biarlah sementara Hamba-Mu berbicara, Allah Roh Kudus meneguhkan firman Tuhan buat setiap orang yang mendengar dan menyaksikan, terutama jemaat Tuhan, dalam nama Yesus, agar hari-hari Engkau mulai melihat hidupmu, apakah Engkau berguna buat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Dan hamba berdoa buat setiap jemaat yang Engkau percayakan hamba melayani, dari mulai keluarga Andri, Desi Tuhan, Pio dan anak-anak dan adiknya Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan buat Yohan, Shalom Tuhan, Jojo ya Bapak. Berdoa juga buat Michael dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Exal, buat Okto Karmoyanan, buat Ibu Amai Kolawat dalam nama Yesus. Ibu Sri juga berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah, agar mereka melihat sendiri Tuhan, apakah Engkau berguna buat kerajaan Allah. Berada kami Kiki, istrinya dan anak-anak yang Kau berkati, pekerjaan usahanya juga, jamah dia juga, agar dia melihat apakah berguna buat kerajaan Allah kehidupannya. Dan aku berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani, Engkau berkati Tuhan tiap minggu, kuatkan, teguhkan iman percaya kami semuanya Bapak. Berdoa juga Tuhan buat keluarga besar Syauta dimanapun berada, Engkau lawat dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Anak kami juga Maria Yosi juga kami merasa Engkau berkati. Anak kami juga Tuhan Kleman Engkau berkati, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, persiapan kepindahannya Tuhan Engkau berkati. Anak kami Elia juga berkati dalam liburan kuliahnya dalam nama Yesus. Istri kami juga berkati dalam pekerjaan usahanya, kesehatannya Engkau berkati dalam nama Yesus. Jadi berkat Tuhan buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba juga berkati hamba-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan orang lain bisa mendukung pelayanan kami Tuhan. Mulai dari pemain musik Tuhan. Mari Tuhan, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kirim jiwa-jiwa baru Tuhan untuk dilayani di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Engkau berkati Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini mendekati. Ada banyak krisis negara-negara. Engkau berkati Indonesia, berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi berkati agar kami bisa melalui Tuhan krisis ini Tuhan. Berdoa juga mari Tuhan, biarlah perdamaikan bangsa dengan bangsa, tidak ada peperangan lagi Tuhan dalam nama Yesus. Kalau boleh Tuhan, biar ada damai sejahtera, ada pemulihan Tuhan, sehingga Tuhan ada banyak Tuhan sukacita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, akhirnya segala pujian hormat kami kembalikan semua kepada-Mu. Pemerintahan setempat Tuhan, kecamatan, kelurahan, Koramil Tuhan, ulama dan Tuhan lingkungan kami semua, berkati tetangga kami juga. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.